Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Hasbi Asyidiki dan juga Saya Faisal Anugrah Akbar akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait implementasi Pancasila pada dunia digital dalam membantu pemberantasan kemiskinan. Tak dapat dipungkiri, perkembangan dunia digital telah menjalar ke segala sisi kehidupan. Saat ini, rasanya hampir tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak terpengaruh oleh proses digitalisasi. Namun, masih banyak orang kurang mampu di luar sana yang belum bisa merasakan proses digitalisasi karena faktor ekonomi. Menyikapi hal itu, kelompok kami mengangkat judul implementasi Pancasila di dunia digital dalam membantu memberantas kemiskinan dalam tugas Pancasila kali ini. Tema yang akan dibahas adalah bagaimana cara memberantas kemiskinan dengan bantuan digitalisasi. Latar belakang masalah yang dihadapi yaitu dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan ekonomi di Indonesia telah berhasil mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan, serta kesenjangan masyarakat terutama di daerah pedesaan. Meskipun begitu, pemerintah masih berusaha untuk meningkatkan pembangunan di daerah pinggiran. Hal ini tertuang dalam nawacita pemerintah, diantaranya mengembangkan daerah di Indonesia, terutama di daerah pinggiran, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas serta daya saing internasional, dan mempercepat perkembangan ekonomi domestik. Di era teknologi ini, partisipasi dari berbagai pihak termasuk masyarakat dan pemerintah melalui ekonomi digital diperlukan untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan di desa. Pengembangan modal manusia atau human capital penting untuk membantu Indonesia menyelesaikan permasalahannya selaras dengan Sustainable Development Goals atau SDGs yang telah dirumuskan oleh PBB. Beberapa goals yang digarisbawahi oleh Armida diantaranya no poverty, zero hunger, good health, well-being, serta quality of education. Penerapan butir-butir Pancasila dalam dunia digital yang sesuai dengan sila Pancasila diantaranya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, untuk yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menghilangkan sekat-sekat pembatas. Salah satunya agama. Meskipun di Indonesia memiliki banyak agama ataupun keyakinan spiritual, ini seharusnya tidak membuat masyarakat menjadi terbatasi dalam hal mengurangi kemiskinan dengan membantu sesamanya. Untuk implementasi pada sila pertama yaitu anti dalam penistaan agama. Kita boleh saja bermain di dunia digital, tetapi kita juga harus mengetahui batasan-batasan kita. Jangan sampai kita secara sengaja maupun tidak sengaja menistakan agama, karena bisa berakibat fatal walaupun niat kita hanya bercanda. Lalu yang kedua, menghormati dan menghargai perbedaan agama. Kita juga harus saling menghargai apapun keyakinan orang lain walaupun berbeda dengan keyakinan kita. Lalu toleran terhadap siapapun meskipun dalam ruang lingkup digital. Sikap toleran itu wajib ada di dalam diri kita, baik di luar lingkup digital maupun di dalam lingkup digital. Kita tidak boleh membeda-bedakan ras walaupun di dunia digital. Untuk selanjutnya adalah membina kerukunan hidup dalam dunia digital. Hal ini juga harus kita terapkan di dunia digital, tidak hanya diterapkan di dunia kita saja. Contohnya seperti memposting hal-hal baik yang tidak menimbulkan pertengkaran antara kita. Kita juga tidak boleh mengomentari keburukan orang lain, karena hal itu dapat membuat hati seseorang menjadi sakit dan merusak kerukunan kita. Untuk sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab.
rasa kemanusiaan inilah komponen yang paling penting di dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia. Karena kerap terjadi sebuah kejadian yang atau kasus yang seperti beberapa tahun ini adanya kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari Batubara. Untuk implementasinya, yang pertama adalah saling tenggang rasa. Tenggang rasa merupakan adab yang baik untuk kita terapkan di dunia digital. Dengan tenggang rasa, maka hubungan kita dengan orang lain akan terasa harmonis karena tidak saling menyinggung dan saling menjaga perasaan orang lain. Lalu sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia atau memberikan hak yang sesuai terhadap seseorang, maka akan terasa adil dan tidak akan timbul rasa iri dengki terhadap kita. Selanjutnya, sikap membantu walaupun hanya bantuan dalam dunia digital. Memberi bantuan kepada yang lebih membutuhkan akan memberikan rasa senang kepada kita dan orang yang kita bantu, walaupun itu hal sepele. Dan untuk membantu orang lain sekarang sangatlah mudah dengan adanya dunia digital. Lalu mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Tidak sombong dengan derajat yang kita dapat saat ini merupakan contoh yang baik. Karena dengan sikap sombong maka orang lain tidak akan senang dengan kita. Selanjutnya untuk kolaborasi pada digitalisasi. Hal ini melatih sikap kerjasama kita. Kendala jarak sekarang tidaklah mengganggu karena kolaborasi dapat dilakukan di dunia digital dalam keadaan jarak sejauh apapun. Banyak juga teknologi yang mendukung hal tersebut. Lalu untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Pada sila ini memiliki makna bahwa setiap warga negara harus saling mengedepankan tujuan kesatuan, serta kepentingan bersama dalam bernegara. Maka setiap masyarakat perlu memiliki sifat persatuan dan dalam mengurangi kemiskinan yang sesuai juga dalam tujuan negara bangsa Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Untuk implementasi sila ketiga ada 4, yaitu menghargai selalu kebinekaan. Karena banyaknya ragam yang ada di Indonesia, untuk menjaga persatuan kita, maka kita wajib untuk saling menghargai kebinekaan yang ada di Indonesia. Lalu menunjukkan bentuk rasa cinta terhadap tanah air. Menjaga ketentraman, menggunakan produk lokal, mempertahankan kedaulatan, merupakan beberapa contoh yang dapat kita lakukan untuk memulai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Lalu junjung tinggi persatuan dalam dunia digital maupun dunia nyata. Menjaga persatuan dapat dimulai dari diri kita sendiri. Hal ini juga wajib dilakukan di dunia digital. Kita tidak boleh memulai ataupun ikut-ikutan dalam hal yang dapat memecah belah persatuan kita. Dan selanjutnya, utamakan kepentingan bangsa. Dengan mengutamakan kepentingan bangsa, kita sudah ikut berpartisipasi dalam menjaga persatuan Indonesia. Hal ini dapat dimulai dari yang kecil, seperti mementingkan kepentingan keluarga daripada kepentingan pribadi. Lalu ikut berpartisipasi dalam program desa. Dan selanjutnya untuk sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini, dalam memusyawaratkan suatu masalah haruslah mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Misalnya seperti keputusan-keputusan untuk upaya menghapus kemiskinan di Indonesia.
Di sini kita contohkan beberapa implementasi, yaitu hargai dan laksanakan hasil dalam permusyawarahan. Menghargai dan melaksanakan hasil musyawarah yang telah disepakati sudah termasuk dalam implementasi Pancasila. Setidaknya, kita tidak melanggar peraturan dan melaksanakan apa yang telah disepakati, baik itu di lingkungan rumah atau bahkan di lingkungan bangsa walaupun di dunia digital. Lalu utamakan musyawarah dan bermufakat atau dalam memecahkan problematika. Jika ada masalah dalam dunia digital maupun di lingkungan rumah yang mungkin mengganjal di hati kita, maka selesaikanlah masalah tersebut dengan bermusyawarah untuk mufakat agar semua dapat setuju dengan solusinya. Lalu menghargai pendapat yang orang lain kemukakan, meskipun pada dunia digital. Hargailah pendapat orang lain, dan jika pendapat itu tidak cocok dengan diri kita, maka lakukanlah penolakan yang secara halus, yang tidak menyakiti hati orang yang berpendapat. Dan yang terakhir, sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini digambarkan dengan padi dan kapas yang memiliki makna kemakmuran dan juga kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini juga dapat diartikan Indonesia sebagai sebuah negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk dapat memakmurkan setiap orang dan mengedepankan kepentingan bersama, khususnya masyarakat Indonesia. Beberapa implementasi telah kami contohkan, yaitu dengan bekerja keras. Bekerja keras dalam hal yang berguna bagi masyarakat dapat menimbulkan rasa keadilan sosial. Lalu selalu menghormati hak orang lain. Dengan menghormati apa yang menjadi hak seseorang merupakan contoh implementasi sila kelima. Karena hal tersebut merupakan sebuah keadilan yang didapat oleh orang lain. Lalu dengan peduli mengurangi penderitaan atau kekurangan orang lain. Ketika ada sebuah bencana yang terjadi, jika kita bisa menolongnya, maka tolonglah. Karena hal itu dapat mengurangi penderitaan seseorang dan dapat membuat orang merasa senang dan merasa adil. Hal tersebut juga bisa dilakukan di dunia digital jika kita tidak memiliki waktu yang banyak. Lalu gotong royong. Gotong royong merupakan contoh implementasi Pancasila sila kelima. Dengan bergotong royong, baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat, maka semua pekerjaan akan terasa ringan dan mudah, dan semua orang pun merasa mendapat keadilan. Catatan penting yang dapat kita simpulkan di antaranya itu pada dunia digital merupakan dunia yang sangat luas, maka ciptakan kedamaian di dalamnya. Jadi di dalam dunia digital sendiri pelakunya tidak hanya orang-orang yang sudah dewasa saja, namun dari kalangan umum. Maka dari itu sebaiknya kita tidak menciptakan perpecahan seperti dalam lingkup SARA dan lain-lain. Yang kedua, dalam hal kemiskinan. Kemiskinan itu bisa perlahan teratasi bila senantiasa adanya rasa saling bantu terhadap sesama. Contoh implementasi yang dapat dilakukan di antaranya yaitu adalah seperti membayar pajak, karena pajak sendiri itu digunakan untuk membangun seperti infrastruktur maupun pendidikan yang dapat juga sebagai berupa panduan terhadap masyarakat miskin yang akan sangat bermanfaat bagi mereka. Yang ketiga ada Pancasila. Pancasila itu tidak boleh terlepas dalam perkembangan digitalisasi apapun. Jadi meskipun digitalisasi lebih condong ke arah
budaya barat mungkin kita tidak bisa melepaskan Pancasila karena Pancasila sendiri itu merupakan dasar dari yang dihasilkan dari sejarah bangsa Indonesia sendiri. Yang keempat ada digitalisasi. Perkembangan digitalisasi tidak bisa dihindari, maka usahakan hiduplah di dalamnya. Nah, dalam hal ini kita harus mengikuti perkembangan zaman, namun tidak lupa bahwa terdapat seperti aturan, norma-norma yang terkandung dalam Pancasila juga yang harus kita taati. Partisipasi kita di dunia digital dalam membantu mengurangi angka kemiskinan. Yang pertama itu secara aktif memandu dalam hal materi, contohnya seperti sedekah online yang saat ini sudah banyak terdapat di berbagai macam platform digital. Yang kedua ada membantu mencari lawan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan, yang saat ini cukup dimudahkan dengan adanya dunia digital. Yang ketiga, memberikan berbagai macam pengajaran ataupun course dalam bentuk online digital sehingga dapat membantu meningkatkan nilai sumber daya masyarakat yang ada. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah kekuatan pengatur terbesar untuk menghadapi semua permasalahan dari zaman dahulu hingga sekarang, globalisasi dan juga kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan sendiri yang banyak dialami masyarakat saat ini, caranya dengan meningkatkan rasa kemanusiaan sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap sesama dengan menjaga nilai kearifan lokal yang sudah ada. Digitalisasi sendiri diperlukan juga dalam hal mengatasi kemiskinan. Namun setiap perkembangan yang terjadi dalam dunia digital harus dibarengi dengan nilai-nilai luhur Pancasila agar tetap pada jalur yang tetap serta tidak menyimpang. Indonesia berbasis Nusantara di mana desa sebagai akar harus kembali menjadi fokus perhatian. Jika tidak, maka masyarakat akan melakukan urbanisasi dan yang terjadi masyarakat tidak akan peduli dengan desanya sendiri. Kesinambungan dengan konsep gotong royong dan menghidupkan kembali koperasi dinilai sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan. Hal tersebut tentunya bisa kita raih dengan adanya bantuan dari digitalisasi. Nah, sekian dari kelompok kami. Hasil presentasi ini didapat dari diskusi dari kelompok kami dengan anggota Muhammad Faiz Asyauki, Yoga Muhram Anarki, dengan saya Hasbi Asidiki, dan Mas Faisal Anugrahbar, serta Yusuf Khalid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan memberikan contoh cara memberikan sedekah online. Di sini saya menggunakan aplikasi bernama Gojek. Caranya langsung masuk saja. Lalu kita cari klik more. Lalu cari GoGive. Di sini ada banyak macamnya, ada zakat, edukasi, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Di sini kita klik saja sosial. Ada beberapa macam, langsung pilih saja salah satu. Ini contohnya, langsung saja klik donasi sekarang. Di sini bebas mau masukkan angka berapapun, nominalnya berapapun. Di sini saya coba 10.000. Di sini bisa sembunyikan nama atau tuliskan pesan juga. Sembunyikan nama saja, lalu lanjut pembayaran. Dan berhasil. Sekian, terima kasih. Kemiskinan merupakan satu di antara masalah hidup yang dialami semua negara di dunia. Kemiskinan bisa menyebabkan dampak yang saling berkaitan dengan kondisi kehidupan lainnya, seperti halnya ekonomi ataupun kesehatan. Tahukah rekan-rekan semua bahwasanya setiap tahun lebih dari 6 juta anak meninggal karena kekurangan gizi, ataupun lebih dari 800 juta manusia tidur dalam kondisi perut yang lapar. Atau lebih buruknya lagi, setiap menit seorang anak meninggal dalam kehamilan ataupun persalinan. Ketiga kondisi yang sebenarnya dapat dicegah ini adalah akibat dari kemiskinan. Meski umat manusia telah bertahan hidup hingga tahun sekarang, kita masih belum menemukan solusi untuk masalah kemiskinan di planet kita. Itulah mengapa perlu kepedulian dan kerja keras minimal dari diri kita sendiri agar kemiskinan bisa diminimalisir.
Untungnya, di masa yang makin mudah dikarenakan digitalisasi ini, kegiatan sosial dalam membantu meminimalisir kemiskinan ataupun dengan bencana alam yang terjadi di Indonesia saat ini bisa dilakukan dengan mudah hanya menggunakan gadget kita sendiri. Sudah banyak sekali aplikasi ataupun website yang menyediakan layanan donasi sosial untuk menanggulangi kemiskinan ataupun bencana alam yang terjadi di negara kita. Maka dari itu, apalagi yang kita tunggu? Mari kita selaku manusia yang memiliki hati nurani serta akal agar senantiasa membantu manusia lainnya sehingga kemiskinan bisa lebih mudah teratasi bila dimulai dari diri sendiri. Hal ini juga dimaksudkan agar setiap makna dari Pancasila yang dimana dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita gencarkan terus perkembangan inovasi dan digitalisasi, tetapi jangan sampai luput dari ideologi kita sendiri agar terciptanya Indonesia yang makmur, sejahtera, serta bebas dari kemiskinan. Terima kasih dan salam Pancasila.